Halo, kita ketemu lagi di Jalan-Jalan Amerika. Kali ini di Washington DC, kemana? Kita jalan-jalan ke gang. Nongkrong di gang dulu kita. Blackden Alley, Naylor Court Historical District. Ini sebenarnya adalah kawasan bersejarah yang merupakan sebuah gang di Washington DC. Ini berasal namanya itu kan Blackden Alley ya. Ini sebenarnya adalah nama dari dua orang. Yang pertama Thomas Blackden, disebut Blackden Alley. Kemudian itu juga Naylor Court Historical District. Naylor Court ini dari nama Dickerson Naylor. Jadi Thomas Blackden sama Dickerson Naylor ini dulunya adalah dua orang pemilik properti area ini. Jadi setelah Perang Saudara berakhir, ini Washington DC menjadi kawasan yang menarik banyak orang untuk tinggal dan menetap di sini. Hingga kawasan pemukiman Washington DC itu terus berkembang, terus bergeser sampai ke area Blackden Alley ini yang merupakan bagian utara dari pusat kota Washington DC. Gak sedikit juga orang-orang berpengaruh yang pindah ke sini. Salah satunya adalah Blanche Bruce. Dia adalah seorang warga kulit hitam pertama yang terpilih sebagai anggota Senat Amerika dan menduduki masa jabatan secara penuh pada tahun 1881. Ini rumahnya. Semakin banyak orang yang datang ke kawasan ini, terjadi sebuah keadaan yang unik nih. Perbedaan sangat mencolok antara rumah yang menghadap ke jalan dan rumah yang menghadap ke gang. Yang menghadap ke gang ini ditempati oleh masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah. Dan makin lama semakin padat, semakin padat, semakin padat. Sampai akhirnya juga mendorong banyak kegiatan-kegiatan ilegal dan juga kriminalitas lebih tinggi yang di dalam gang dibanding yang di jalanan. Bicara soal daerah yang penuh nilai sejarah, sekarang kita ke liputan menarik mengenai satu kota yang juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Ini adalah kota tua yang dipertahankan keasliannya, keunikannya, keasliannya yang ada di negara bagian Maryland, yaitu Ellicott City. Sekitar 1 jam berkendara dari ibu kota Washington DC, kita menuju Ellicott City. Populasi kota tua ini sekitar 72.000 jiwa. Ellicott City sudah ada sejak 250 tahun lalu. Banyak bangunan tua masih terawat dengan baik. Ada juga stasiun kereta api tua. Sekarang beralih fungsi menjadi museum. Karena keunikan bangunan lama, Ellicott City juga menjadi daerah wisata. We've been coming here for years. It's just such a cool town. The historic part of it, but also it's fun shopping, eating. It's just a neat town. Salah satu bangunan tua yang menarik perhatian adalah stasiun pemadam kebakaran yang sudah ada sejak tahun 1889 dan kini juga dijadikan museum. Selain menyimpan cerita dan bangunan bersejarah, kota ini rawan banjir. Yang terakhir adalah banjir yang terjadi pada tahun 2018. Kota berada di sebuah lembah dan berada di tepi sungai Patapsco. The town has a flood history with heavy storms like hurricanes, but it's usually the river rising. What made the 2016 and 2018 floods unique was it was rainwater coming down the street. So whereas from hurricanes we might have gotten 8 inches of water in the store, we had 8 feet in 2018 and 6 feet 2016. Keramahan khas kota kecil juga masih melekat di Ellicott City. It is a very welcoming and open community. Once you're here, you're part of the family. And it's not that big a downtown area. So we all know each other and we do try to be supportive of each other. Masih dari Blackden Alley di Washington DC, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Jalan-Jalan Amerika. The awesome thing about this is you don't really need a professional photographer, but of course you can. It's a very flexible place. My favorite one is a friend's room because I've
everything is still from the time. Blackden Alley Naylor Court ini sebenarnya adalah sebuah kawasan bersejarah di Washington DC yang dulunya ini merupakan kawasan yang rawan. Tapi memang setelah melalui berbagai perjalanan sejarah yang panjang, Blackden Alley sekarang sudah berubah. Jadi seru banget buat hangout, buat makan, nongkrong, foto-foto. Karena kita lihat di sini nih, restoran-restoran berkelas ada di sini, juga ada coffee shop, dan yang menariknya juga adalah tempat untuk foto-foto, untuk selfie banyak di sini. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya DC Alley Museum. Di mana museumnya? Ya di sini. Ini sebenarnya merupakan sebuah program, salah satunya diprakarsai oleh pemerintah kota ya, dan juga oleh organisasi yang terdiri dari komunitas anggota masyarakat di sini untuk mempercantik gang ini dengan melibatkan seniman-seniman lokal. Kita lihat di sini, ini yang terkenal salah satunya Love. Kemudian juga ada satu mural karya seniman mural Indonesia, Sita Sadeli. Ini juga menghiasi salah satu rolling door yang ada di gang ini. I live in Blackden Alley since 1999. 1999. Yeah. So you experience a lot. I've seen a lot of change, yeah. Okay. Well, before it used to be a really nasty alley, dangerous. A lot of prostitution, gambling, drugs. That was really bad. I mean, people don't want to come around here. Early 2005, the city started to put money to redo all the road properly, to change the pipes and everything, and slowly new people came because all those places here used to be in bad condition. Even me, when I bought my building, it was in bad shape. Okay. But slowly people start to put money, and after that the city, all the painting you see, all the art, the painting that you see around the alley was subsidized by the city. Okay. The city pays the artists to do some beautiful painting all over the place. And some new restaurants arrived here, surprisingly. We have two of the best restaurants in Washington, D.C. now. Yes, in Michelin. Yeah, guys, yeah, right? yeah, absolutely. Yeah, it's kind of interesting. And slowly the alley became better. Okay. Early 1900 used to be a very, it used to be a place of labor people used to live here. If you can see here, I'll show you something. Okay. See this like this? It's because they used to be for horses. Oh, We used to okay. have one after another like that, and we still have few like that. All right then, thank you so much. Terima kasih. You can speak Indonesian. No, I know the bad words. No. Okay, have you been there? Oh yeah. Oh, traffic, Jakarta, terrible. The traffic, the pollution. You know, in Jakarta also a lot of alley, right? Okay. Slowly it will happen if people put the money into it. You know, but it takes time. It takes time and money. When I came here, when I came in this alley, all my friends said, "You crazy? You could get killed." And 25 years later, I'm still here and very happy. And Yes, and look at this area now. Oh yeah, oh man, it's incredible. Yeah. Okay, so hopefully more and more alley in Jakarta also become beautiful. Absolutely. Right? That's the will of the people. If people are willing for the change, that's nice. Seru banget kan sekarang gangnya, banyak spot buat foto, buat selfie. Tapi bicara buat selfie, gimana kalau kita sekarang jalan-jalan ke museum khusus buat selfie? Hah? Seperti apa tuh emang ada? Ada dong, ini lihat nih liputannya.
Ini bukan museum biasa. Adventure Room Selfie Museum di Denver, Colorado memiliki lebih dari 2 lusin instalasi agar pengunjungnya bisa melakukan selfie yang unik. Salah seorang pemiliknya adalah Lucy Zales yang berasal dari Ukraina. We wanted to combine funny things with backgrounds from our favorite movies and fairy tales. Like our friend's room, this is our legendary idea, and our Alice in Wonderland room. Also, we have a Western country styled room, which we got an idea from Colorado. Anda dapat menggunakan kamera dari ponsel pintar Anda sendiri atau Anda dapat menyewa fotografer museum yang dapat mengambil beberapa pose gaya Anda. The awesome thing about this is you don't really need a professional photographer, but of course you can. It's a very flexible place. My favorite one is the friends room because I've seen the show so many times and it brings back a lot of memories. We took a bunch of pictures and we just really like this place. Like our favorite thing about this place is the cowboy room over there. It's just like there's like the guitar and like wearing the hats just make us feel like actual cowboys. Tidak seperti kebanyakan museum, di sini Anda dapat menyentuh semuanya untuk melihat bagaimana listrik dan plasma bekerja di bola Tesla yang legendaris atau merasa seperti Anda sedang duduk di kursi paku. Seorang pengunjung bernama Daria Harper mengatakan, if you're trying to grow on Instagram or on TikTok, this could be a great place to come record some content, take some great pictures. And also my nieces are coming over next month, so I'm really excited to bring them here. Sebagai pendatang dari Ukraina, Lucy Zales mengatakan sulit untuk fokus menjalankan usaha mereka di sini, sementara terjadi perang di Ukraina. Mereka pun menyumbangkan 10% dari hasil mereka di sini untuk anak yatim Ukraina. We also have a lot of friends from Ukraine whose family is still there in this terrible time. So we decide to help and support them in need. Kedepannya, Adventure Room Museum berencana untuk mengembangkan tempat ini menjadi ruang pesta atau tempat diselenggarakannya pesta kostum. Masih dari Blackden Alley di Washington DC, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Jalan-Jalan Amerika. Nyari jodoh lewat aplikasi online memang bisa menjengkelkan, bahkan bikin frustasi. Lah bagaimana tidak, seringkali foto di online lain pas bertemu langsung. Makanya Tahun 1990, Blackden Alley didaftarkan sebagai distrik bersejarah yang harus dilestarikan. Kawasan ini juga sempat rusak sih tahun 1968 pada saat terjadi kerusuhan di Washington DC pasca pembunuhan tokoh masyarakat dan pembela hak asasi manusia, terutama warga kulit hitam yaitu Martin Luther King Jr. Di sini tuh ya bagusnya memang dipertahankan bangunan-bangunan bersejarah itu dipertahankan strukturnya walaupun udah berubah fungsi, alih fungsi. Kayak ini kan ini ada pintu nih di sini nih. Ini tau nggak kemana? Ini nggak kemana-mana, ini sebenarnya ke sini nih. Iya karena memang dijaga agar masih tetap terlihat seperti aslinya yang nggak dirubah. Malah jadi hiasan yang menarik kan? Kita lihat ya, berarti renovasi dari gang ini besar juga ya. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol juga sama warga lokal di sini yang dia merasakan banget perubahannya. Kita bicara renovasi, pengen tahu nggak sih seberapa ribetnya untuk merenovasi bahkan hanya untuk sebuah rumah saja. Apa-apa aja yang harus dilakukan, nggak sesimpel udah langsung bongkar aja, pasang ini, enggak. Nih kita ikutin cerita dari seorang diaspora Indonesia yang memiliki bisnis konstruksi. Jadi dia juga sebagai seorang kontraktor ya, mengenai seluk-beluk termasuk ribetnya tapi juga serunya mempunyai bisnis konstruksi di Amerika. Merenovasi rumah, walaupun rumah sendiri, kalau di Amerika tuh banyak prosedurnya. Nah, seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan? Kebetulan di belakang saya ini adalah sebuah rumah di
Herndon, Virginia, yang akan direnovasi. Kebetulan di dalamnya ada kontraktor yang akan mengerjakan renovasi ini, dan dia juga akan menceritakan seperti apa sih bekerja sebagai seorang kontraktor, seberapa ribetnya, tepatnya untuk jadi kontraktor itu susah nggak ya? Seto Cahyono dan Rose adalah sepasang suami istri yang memiliki perusahaan konstruksi bernama M&M Building Solutions. Sebagai general contractor punya kru. So krunya itu beda-beda. Ada kru yang flooring, ada kru yang plumbing, ada kru electrical. Di sini itu 3 yang paling penting itu electrical, plumbing, sama AC, HVAC. Itu mereka yang kru yang kerja, they have to have licenses to do those job. So I cannot just send anybody untuk benerin plumbing if they don't have a plumber license. Jadi tidak sembarangan juga mempekerjakan orang ya, harus ada izin khusus. Untuk melakukan renovasi pun ada beberapa hal yang sebelum dilakukan harus mendapatkan izin dari dinas kota setempat. Ini tadi kan kitchen sink ya, dan kitchen sink ini kalau mau dipindah ke daerah tempat lain karena strukturnya beda, itu plumbing. Jadi dua-duanya ini harus punya license mereka, dan kita juga harus minta izin permit kalau keperluan. Permit ke county ya. Di tengah proses untuk mewujudkan impian para pemilik rumah, kadangkala muncul hal yang menjadi tantangan tersendiri. So yeah, some of the challenges could be like you have a plan, you agree on a contract, and then once you actually start doing the job, you realize some of the things that you promised the client that you were gonna produce may not be achievable based on like the structure of the house, or could be any type of reasons. Sebagai pemilik rumah yang juga klien dari Seto dan Rose, Elizabeth Valdez mengatakan ada hal penting yang harus dilakukan. The important thing with construction always is communication between the contractor and the person that needs, for example, me. Fun thing about this business is breaking things down. Yeah. Nah, lumayan juga. Aku ngelihat gambar ini kok langsung mengingatkan akan seseorang ya, langsung rindu, ingin ketemu. Kita temuin aja yuk, Pak Aneh. Mantap, Lur. Cakep. Agak rumit petanya nih. Mana ini saya cari kebun binatang nggak ada ini. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya, Pak Aneh. Nah, hidup Anda sekali lagi saya ingatkan akan terasa kurang menarik kalau tanpa melihat cerita-cerita aneh dari seluruh penjuru dunia. Nah, tadi kan saya di peta melihat kebun binatang. Memang ada, tapi agak jauh dari sini. Saya malas lah. Saya mau menemui seekor kuda Nil. Kenapa kuda Nil? Karena di Thailand, di kebun binatang Thailand ada sedang heboh di media sosial. Anak kuda Nil itu dianggap lucu, imut-imut, dan namanya pun babi bergoyang. Dan gara-gara itu kebun binatang itu berduyun-duyun kucing, orang pengen melihat kelucuan dari kuda Nil, padahal juga menggigit juga katanya. Memang pantas kalau viral di media sosial karena bayi kuda Nil di kebun binatang Thailand ini nampak imut-imut. Namanya juga terdengar unik, Mudeng, yang dalam bahasa Thailand artinya babi goyang. Mungkin karena bayi usia 2 bulan ini mirip babi. Apapun, Mudeng membawa berkah bagi Bonpin Khao Keo. Pengunjung berduyun-duyun datang hanya ingin melihat langsung bayi kuda Nil ini. Ia nampak mungil karena jenis kuda Nil kerdil yang nyaris punah. Meski mungil dan imut-imut, pengunjung dilarang mengelus-ngelusnya karena bisa ngamuk, menyeruduk, dan menggigit. Nggak sesuai dengan namanya yang bergoyang ini. Nah, kalau di Amerika itu kadang-kadang kalau orang makan siang ya sering lah dengan food truck. Mungkin ada hotdog, ada pretzel itu. Dan kadang-kadang juga diadakan lomba-lomba makan itu loh, pemirsa ya. Cuman kemarin pas di New Hampshire itu ada kecelakaan yang agak unik. Seorang peserta ikut lomba makan lobster, namanya roti lobster lah, itu kesedak sampai
nggak bisa bernapas, tapi ditolong oleh seorang pejabat gubernur. Ini agak lucu ini, Dur. Malam sebelum pertandingan, konon Cristian Moreno mimpi bertarung dengan lobster raksasa. Nggak taunya saat ikut lomba esoknya, ia tersedak. Dalam lomba ini, ia dan peserta lainnya punya waktu 10 menit untuk makan lobster roll atau sejenis hotdog isi lobster sebanyak-banyaknya. Lah salahnya Moreno, ia terlalu fokus pada posisi duduk dan berdiri hingga lupa minum air, jadinya ia tersedak. Untung Gubernur New Hampshire sigap segera menolong dan daging lobster yang nyangkut di tenggorokannya keluar. Nekatnya Moreno tak menyerah, ia melanjutkan lomba dan berhasil melahap 9 roti lobster. Lah mungkin kalau lobsternya dipepes, mungkin lebih lancar dimakan. Ya lari, ya mungkin dianggap orang gila lah, nggak apa-apa kan begini kok lari. Tapi ya saya pengen lari, siapa tahu nanti menemukan jodoh. Lah ini karena jangan salah, sekarang mencari jodoh lewat aplikasi online sudah banyak yang ketipu. Makanya sekarang ikut-ikut klub olahraga, termasuk klub lari seperti yang di New York ini, cari jodoh. Nyari jodoh lewat aplikasi online memang bisa menjengkelkan, bahkan bikin frustasi. Lah bagaimana tidak, seringkali foto di online lain pas bertemu langsung. Makanya ada tren sekarang ini cari jodoh lewat klub lari seperti di New York ini. Anggota klub ini bertemu setiap hari Rabu, salah satu syaratnya mereka harus memakai kaos hitam. Sementara yang sudah punya pasangan masih boleh ikut tapi memakai warna lain. Dari lari bersama mereka bisa saling berkenalan, tukar nomor HP, dan setelah itu bisa diteruskan berkencan kalau cocok. Menarik, asal tidak kawin lari nanti. Sudah 1 jam lari nggak ada satupun cewek yang melirik. Sudah nasib ini. Nah pemirsa, demikian tadi cerita-cerita aneh dari seluruh dunia. Jangan kaget, jangan heran. Sampai jumpa minggu depan. Ada merah putih juga dong di sini. Oke, sampai di sini dulu jalan-jalan kita di Blackden Alley, sebuah kawasan bersejarah yang ada di Washington DC. Irfan Ihsan dan Nur Hadi, kita pamit lagi. Sampai ketemu lagi di Jalan-Jalan Amerika berikutnya. Bye-bye.